step by step. Jangan buru-buru, gak usah malam ini belajar besok jadi imam di masjid. Gak boleh juga ya. Jadi pokoknya pelan-pelan aja, step by step. Yang penting diulang-ulang terus. Kalau diulang-ulang terus pasti cepat. Ya. Lalu yang berikutnya sunat ya. Nanti kalau kasih jadwal, nanti kalau udah sunat, tentuin jadwal lagi. Suci kasih tahu 2 hari dalam seminggu. Apa mau hari apa, mau jam berapa, nanti kita kirim guru privat ngajarin itu tadi. Ya, seperti anak SD kita belajarnya dulu lah, A, B, C, D, E gitu ya. Ini huruf Arab, nanti belajar mulai misalnya kayak dulu ini, UBI, kayak gitu. Insya Allah sebenarnya kalau nggak banyak bolong-bolong, nggak sampai 3 bulan bisa. Dan yang penting nanti kita mulai belajar sholat, yang paling penting pertama kali dihafal itu adalah surat Al-Fatihah, karena tidak sah sholat tanpa surat Al-Fatihah. Ini harus hafal dulu nih. Setelah ini baru silakan kembali surat Al-Fatihah. Ya, tapi penting beberapa semuanya. Ada yang bertanya? Oh, ini saya mau nanya, kan masjid itu banyak, sedangkan kan ada beberapa golongan ya, Golongan apa nih? kayak Muhammadiyah, kayak itu segala macam. Terus? Nah, saya bingung tuh kalau misalkan saya mau ke masjid, yang Islam umum itu yang mana ya, yang bisa saya lihat itu, yang gampangnya. Lu nggak usah cari kalau ke masjid lihat ini Islam Muhammadiyah apa Islam NU gitu. Iya. Nggak usah lihat. Ada masjid masuk aja. Oh iya. Cara sholatnya semua sama. Jadi tidak ada yang namanya Islam NU, Islam Muhammadiyah itu nggak ada. Islam itu cuma Islam. Oh. NU, Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, atau Persis, atau Rasid itu hanya organisasi. Cuma organisasinya aja. Jadi ada kelompok Muslim orang-orangnya yang ingin mencapai tujuan dalam bidang tertentu, mereka bikin organisasi. Ya. Tapi masjid semua nggak usah ngeliat ini masjid apa ya, enggak, jangan. Lu nanti kalau nanya gitu malah orang pada bingung. Ada masjid masuk aja yang mau sholat di masjid mana aja. Oh. Ya, cara sholatnya semua sama. Yang membedakan nanti paling cuma gini. Kalau yang pengurus masjid itu adalah orang-orang yang ikut organisasi, mereka sholat subuhnya pakai buku. Kalau ada masjid yang pengurusnya ikut organisasi Muhammadiyah, mereka subuhnya nggak pakai buku. Tapi kalau kita misalnya masuk masjid subuh nih, ada kunut, ya udah kita ikutin, aminin aja. Kalau ada yang kunut, imamnya kunut. Kalau kita masuk masjid yang nggak ada kunutnya, ya nggak apa-apa, ikutin aja, tidak usah dipermasalahkan. Ya, itu hanya masalah kecil, masalah ranting, masalah cabang-cabang. Kunut itu doa sebelum kita ruku. Sebelum sujud, di rakaat kedua. Setelah ruku, kunut, habis itu sujud. Itu di rakaat kedua, dan itu hanya yang diikuti oleh teman-teman kita yang di. Kalau imamnya kunut, aminin, ikutin aja pokoknya. Jangan berubah sendiri yang beda gitu. Nanti malah orang jadi nyangka seperti macam. Kita ini apa namanya, kalau belum sunat, kalau sholat itu sah? Insya Allah sholatnya sah, tapi yang bersih, cuci luar dalam. Ya, pokoknya harus bersih dijaga. Kalau belum sunat, nggak apa-apa, sholat insya Allah sah, tapi harus bersih. Ya. Berarti mandi dulu gitu lebih baik? Boleh, mau mandi dulu, mau sholat boleh. Pokoknya tahu sendirilah, yang tahu kan dia. Makanya buru-buru. Nah, wudhu kan juga mensucikan kita. Ya. Tapi kalau dalamnya kotor, najis ya, gimana? Ini kita tahu kita bersih, insya Allah. Sekali lagi. Itu aja sih kayaknya. Ya, jangan bingung, nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, jangan sungkan-sungkan nanya, atau minta nomor saya kesucian, ya, atau nanya ke teman-teman yang lain, nanya ke pengurus masjid, ya.
Tapi kalau misalnya belajar ikro di rumah nggak masalah. Kalau nggak mamanya ikutin ajakin sekalian. Nah ini sebelum kita tutup kita kan berdoa dulu ya, artinya kita mendoakan juga buat supaya istiqomah ya. Juga kita berdoa mudah-mudahan rezeki dan saya semuanya teman-teman di sini juga para penonton kita juga semuanya istiqomah, juga kita semuanya insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan PSA ya. Kita juga berdoa insya Allah kita semuanya dihindarkan dari azab yang akhir ya. Juga Riki nanti jangan lupa pulang doain kita doain teman-teman, doain yang kita yang baik-baik, karena doanya Riki ini lebih didengar daripada doa saya. Saya udah lama 10 tahun, ini barusan nih ya. Insya Allah kan nggak ada dosa nih hari ini. Amin. Udah nol Dihapus. jadi kalau nggak ada dosa atau dosanya nol, insya Allah doanya seperti itu ya. Jadi baik. Amin, saya. Oke, nah sebelum kita tutup ngobrol sebentar boleh? Boleh. Nggak buru-buru kan? Enggak. Sholatnya masih lama kan? Masih berapa hari kan? Tadi cerita apa namanya? Riki belajar kristologi. Iya. Belajarnya gimana? Jadi dulu pas SMK ya kan, Mas SMK udah belajar kristologi. udah belajar justru. Terus? Kan dulu kan apa ya, di SMK tuh susahnya kecil banget. Oh, SMA-nya SMA Kristen. Saya Kristen ya. Terus kita wajib seminggu sekali ke gereja, Walaupun bukan Kristen. walaupun bukan Kristen. Oh, Wajib. hari apa tuh ke gereja? Dia di gereja itu habis kalau nggak salah. Jadi pas hari sekolah, Iya, pas hari sekolah. bukan hari minggunya. Bukan. Jadi udah ada kebaktiannya sendiri. Khusus untuk anak-anak sekolah. Ya, gitu. Terus? Jadi pas masuk kita dengerin musiknya, Oh. gitu kan, sampai merinding segala macam. Oh, Nah tapi pas dibawa ke ajaran agama Kristennya, dibilang Tuhan itu esa, ya kan. Nah ada satu lagu yang bikin saya bingung tuh. apa itu? Pas dinyanyiin bilang Yesus itu Tuhan. Nah, saya jadi bertanya-tanya kan, oh pas saya pelajari, oh ternyata Trinitas. Oke. Nah saya pelajari lah Trinitas ini. Ketika saya buka YouTube, saya buka Google, saya belajar Bible-nya. Ada sampai waktu itu saya singkat cerita pas kuliah itu saya pacaran sama orang Kristen. Diajak lah ke gereja, terus saya bilang saya tuh belum terlalu mengerti sama Trinitas, coba diajarin dulu. Dibawalah ke gerejanya. Habis kebaktian saya bilang sama pacar saya, kalau misalkan pendetanya itu bisa menjelaskan secara logika, saya pasti masuk Kristen. Soal Trinitas. Iya. Terus? Udah gitu udah selesai kebaktian, saya tanya nih ke pendetanya. Saya tanya, Pak, saya kurang ngerti Trinitas itu gimana, padahal yang saya paham itu kan Tuhan itu Maha Esa, ya kan nggak mungkin jadi makhluk. Ya. Gitu. Terus ditanya agama kamu apa, dia bilang oh saya Buddha. Nah pendetanya bilang gini, oh sama, agama Kristen sama kayak Buddha. Terus saya bingung kan, samanya gimana Apa yang Pak? sama? Terus? Pendetanya bilang gini, Buddha kan banyak Buddha. Jadi di Kristen juga sama, Tuhannya banyak. Tuhannya banyak. Saya jadi bingung. Saya bilang ke pendetanya, Pak, di agama Buddha itu tidak pernah mengklaim kalau dirinya itu ciptaan. Kalau Nggak pernah dirinya mengklaim Tuhan. dirinya Tuhan. Ya. Ya kan? Dia itu mengklaim bahwa dirinya guru. Ciptaan juga. Ya, ciptaan juga. Pendetanya bingung langsung. Ya kan? Oh, tiba-tiba kayak bingung gitu dia kan. Di situ nggak lama dia bilang, nanti saya ngobrol lagi ya, saya di atas ada urusan. Oh, Saya tungguin tuh 30 menit 1 jam nggak balik-balik, ya udah saya pulang. nggak jadi jelasin Trinitas. Nggak jadi jelasin dia. Ya kan, akhirnya pulang, ya saya belajar sendiri. Nah singkat cerita saya udah putus sama mantan saya belajarin.
Tunggu dulu sebentar. Tadi gerejanya gereja. Ingat nggak? Di Bandungan. Nama gerejanya nggak? Gereja Pakai pastor kan? bukan. Lupa saya. Lupa. Kalau yang di sekolah gerejanya gereja Gereja kalau SMK dulu sih Pacaran Dekat. Pancaran Dekat. Nama gerejanya. Atau nama Nama sana? SMK-nya. Oh, nama gerejanya nggak tahu. Nama gerejanya sih dia kalau gereja itu di Di satu tempat sama sekolah tuh. kalau yang waktu pas nanya itu bukan di Bandungan, di ini Pademangan. Oh, Pademangan. Lupa saya. Pademangan berapa nih? Pademangan berapa ya? Gue biasa ke Pademangan doang. Pademangan yang deket. Jadi kan tau Pademangan. Pokoknya yang sebelah itu Seafood Kalimati. Oh, seafood kan. Oh, Enggak Seafood. oke. Dekat-dekat situ tuh. Tahu. Ada gereja tuh. Itu yang dibawa sama mantan. Iya. Nah kalau yang SMK itu kalau gerejanya tuh di Bandungan Oh, tiap minggunya. Cuman dia tiap Kamis itu ada bakti. Kamis apa Sabtu? Kamis. Kamis gitu. Tiap Kamis. Oh, jadi pas jam sekolah tuh ke gereja. Iya, khusus kebaktiannya itu aja. Oh, Tiap Kamis kalau nggak salah. habis kebaktian balik sekolah lagi belajar. Iya, balik lagi kita belajar biasa. Nah, terus tadi setelah foto sama mantan, diterusin belajar kristologinya. Saya terusin. Jadi ceritanya belajar kristologi itu mau jadi Kristen maksudnya. Iya, awalnya karena kan kayaknya di Kristen ini apa ya? Katanya penuh kasih kan. Tapi saya tuh tetap nggak bisa terima di kenapa Tuhannya kayak banget gitu. Ya kan Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan, dan terus sama Yesus Tuhan. Saya itu pelajari terus. Tapi kan bukan 3 Tuhan, tapi kan 1 Tuhan. Iya. Kata orang Kristen. Kristen kan. Makanya saya juga bingung. Ya, makanya itu saya belajari lah. Tapi lu sempat baca Bible nih? Sempet Baca semua habis sama enggak? saya nggak habis tapi saya belajar yang poin-poinnya aja gitu. Sempat baca nggak waktu Yesus baptis? Waktu Yesus baptis di mana? Di Sungai Yordan. Iya, sebenarnya. Ada Roh Kudus. Jadi burung merpati. Habis itu ada suara di langit. Apa katanya? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di langit. Ya kan? Bisa langitnya Bos. Ya kan ada Bapak. Berarti kan katanya Bapak nih. Iya. Bapak, Roh Kudus, Yesus. Kalau katanya satu kok 3-3 nomor bareng? Nah itu dia. Dia kan bingung kan? Ya kan? Iya. Nah udah gitu saya mulai tuh belajarin dari debat kan. Kalau misalkan menurut saya nih, kalau saya belajar langsung dari pendeta, dia kan menyimpan dogma. Ya kan dia pasti ngajarin yang dia tahu dan yang benar-benar aja. Makanya saya tuh belajar lewat debat. Debat. Iya. Jadi lu pernah nonton debat? Debat. Siapa aja nih nonton? Sama Gibran saya nonton. Wih. Jaket naik saya nonton. Wih. Ya kan? Itu saya nonton debatnya Kodondi juga. Wih. Debatnya Bang Zuma juga. Bang Zuma juga. Saya nontonin. Nah, dari yang saya nonton apa namanya Ahmad Didat, itu saya ambil semuanya. Waduh. Poin-poinnya bla 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 kan saya catat. Oh ternyata selama ini yang saya ragukan soal Trinitas itu baru kejawab 1 tahun kemarin. Siapa aja? Bible sendiri. Gimana aja? Apa? Ternyata ada Bible yang RSV ya, Oh, Rasvi. ya kan, menyatakan bahwa Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 7. ayat 7 ya kan. Nah itu ternyata sisipan gitu. Ternyata Oh, berarti sisipan. benar nih belajar kristologi nih berarti nih benar. Hebat. Iya ternyata sisipan ya kan. Ini RSV. Ya. Ini juga RSV nih. Ini juga RSV. Iya. Iya. Terus Kayaknya RS ini ada 2 ya. kalau yang ini yang 1952. Ini 19 tahun. Nah ini kan 1952. 52 kan. Ya, di sini itu enggak. 52 mah nggak tua lah. Oh belum ya. Oh, 1900. ini yang tua nih. Ini yang lebih tua nih. 1916. Ini 1560 nih. Ini Bible. Ini ada lagi yang
RSP, KJV ini 16-11. Tapi edisinya ya, ini sih cetakan baru, tapi ini edisi 16-11. Nah, ini RSP juga. Ya, ini sama 1990. Terus setelah lo mendengar, setelah lo baca ini, yang 1 Yohanes 57 itu sisipan gimana? Ya, berarti benar. Apa ya? Dari dulu saya udah ada logika lah gitu. Berpikir kalau memang Tuhan itu nggak mungkin jadi ciptaan. Gitu. Selain itu belajar lagi yang lain yang apa Ustaz. Mualaf karena selangkangan, Tuhan saja lahir dari selangkangan, coy. Belajar sejarah si Paulus macam ya. Itu kan baru-baru. Yesus lahir dari selangkangan apa dari batu? Apa ternyata Tolong. bukan cuma satu ini aja yang sisipan, ternyata kan banyak banget gitu loh. Dan satu tahun kemarin saya baru belajar ternyata PL-nya Kristen ini ternyata dari Anak ya udah. Iya, dari ya dari ya macam-macam. Saya pelajari semua gitu. Ternyata bahkan banyak sebenarnya romo-romo yang jujur gitu, ngasih tahu kalau kitab Tanakh sama Septuaginta itu udah banyak yang diubah di Septuagintanya. Gitu. Udah banyak sebenarnya. Belajar ini kristologi beneran ini. Saya Keren. sampai lumayan banyak yang saya pelajari. Makanya terakhir kan mantan saya juga Kristen kan. Mualaf karena selangkangan, Tuhan lahir dari selangkangan. Dia kan kita mau merit juga, cuman ada pihak keluarganya ada maksa saya gitu untuk ke Kristen. Sedangkan saya udah mempelajari gitu, tapi dia bilangnya lu jangan belajar dari internet. Belajar dari mana kalau bukan dari pendeta? Soalnya kalau dari pendeta kan udah pasti dia nggak mungkin ngasih tahu yang saya ini nggak mungkin lah ya kan. Ya gitu, makanya saya bilang saya ini udah pelajari dan saya nggak percaya gitu. Karena ya memang kalau Yesus misalnya lahir artinya kalau kita dari pelajari selangkangan, nggak ada itu Yesus justru lahir dari batu. diajari kalau jangan menyembah Yesus. Yesus yang normal ya. Iya. Komen kewajiban Itu dibaca Tuhan apa? Iya. Kalau kita Muhammad mempelajari Mustafa satu dari Bible ini, selangkangan. ya kan, nggak ada perintah untuk menyembah Yesus. Orang jelas kan di Yohanes berapa? Yang bilang Yesus itu ada utusan. 17:3 Udah gitu Yesus ngaku sebagai nabi. Matius 13:57. Terus Kan udah jelas. emang. Ya kan? Makanya itulah. Nah, tapi kan gini, lo kan Buddha, Ya. lo belajar kristologi memang tujuannya dari mau masuk Kristen. Iya. Karena salah satu alasannya karena lo mau nikah sama cewek Kristen. Oh bukan. Oh bukan juga? Bukan. Itu karena pas. Karena denger lagunya bagus. Lagu bagus. Iya, bukan lagu bagus. Lagunya apa tadi lo menyentuh hati. Iya. Oh, berarti juga nih, berarti benar masuk gereja nih. Allah mengerti. Apa namanya? Lagu seperti Dosa. Jangan-jangan gerejanya GBI kali. bisa jadi. Itu malah lagunya Bisa jadi. Iya. Oh alah. Itu malah lagu di gereja gua dulu itu. Mau diterusin kan nih, Rusa Rindu nih. Iya. Iya. Dengan lagunya menyentuh hati. Oke, jadi lo Buddha belajar kristologi karena lo seneng dengan lagu-lagu di dalam gereja. Lo belajar kristologi mau jadi Kristen. Iya. Terus kenapa sekarang tiba-tiba mau nyasar ke Islam? Nah itulah. Dari mana? Jadi pas saya nonton debat, kan, nah itu saya belum minat sama Islam ya sebenarnya. Saya lebih minat ke kejujuran dari ahli debatnya ini, ya kan. Oh ternyata sumber dari Islam ini bisa kita baca semua gitu.
lengkap. Kayak misalnya nih, kayak Ahmad Didat selalu nunjukin Bible. Bible ini, Bible ini. Alhamdulillah, terima ini. kasih Nah, udah gitu. sawerannya, terima kasih. Saya kan udah ada ini. Luar biasa, Allahu Akbar. Saya debat nih sama orang Kristen. Oh gitu. Iya. Teman apa? Teman kerja apa teman apa? Tinggal nunggu Kayak paus, kayak ini di paus. Instagram. Oh, di medsos. Ya di medsos. Terus? Saya debat di segala macam. Orang muda tetap orang Alhamdulillah. Terus? Saya debat ya kan. Tujuan saya tuh ya saya pengen tahu aja. Yang paus Paulus maksudnya. Dia Kristen, tapi dia tahu gak sih isi Bible gitu. Ya kan? Nah yang saya bingung, kenapa orang Kristen ini kalau misalkan ada yang debat sama mereka, mereka nganggap itu yang debat sama mereka itu Islam. Oke. Itu nggak tahu tuh, 100% pasti begitu. Ini apa namanya udah kayak di bawah alam sadar gitu. Iya, gitu loh. Pokoknya kalau debat sama kita pasti Islam. Itu. Katanya muda. Padahal mereka lupa kalau mereka kan ngajak kan ke semua agama. Ya. Ya kan, bukan cuma agama Islam doang. Ya, agama lain kan boleh dong bertanya. Siapapun boleh aja. Siapapun, ya kan. Udah gitu, yang pasti mereka kan kesel juga kan. Saya debat tuh, ini orang tahu banyak nih. Terus? Akhirnya mereka lempar ayat Al-Quran. Hah? Terus? Nah kan saya bingung, kan saya nggak pernah ngomong ayat Islam ya. Dilempar saya pakai ayat Al-Quran, gitu. Udah gitu Pak dilempar pakai hadis lah sekarang. Mau nggak mau saya baca. Oh, oke. Dari situ. Nah dari situ tuh Oke. saya baca, ya kan. Ada yang pertama kali tuh saya ingat tuh dilempar soal itu kencing otak. Oke. Nah kan dibilang gini, masa lu di Al-Quran bilangnya kencing otak bisa apa namanya? Quran. Di hati. hadis ya, kencing Quran bisa kencing otak bisa hilang penyakit. Lu minum dah tuh banyak-banyak. Terus? Bener gak ya? Kan saya cek nih di sini. Kirain lo langsung minum di mata. Saya cek ya kan. Oh bener nih ada. Terus saya otomatis kan, oh iya ada nih. Ya. Saya cek dong ilmu kedokterannya dulu saya cek. Oh ternyata bener. Oh, oke. Ternyata bener kalau kencing kontak pada dulunya bisa ya kan menyembuhkan penyakit yang belum ada obatnya. Tapi kan di situ tertulis jelas kalau ada obat yang kalau ada alternatif yang lebih baik, lebih bagus pakai itu. Iya. Kan nggak dipaksakan. Betul. Nah terus saya bilang ke dia, Pak tuh Bu, ke dokternya. Terus lu kasih tahu ke orang Kristennya. Kasih tahu. Terus? Ada kok ini. Saya tunjukin artikelnya kan. Terus lu mau bilang apa? Ya kan. Terus dilempar lagi. Apa namanya? Masa iya Nabi Muhammad pedofil? Nah, saya belum tahu. Oh. Nah, saya baca lagi. Terus? Saya baca, oh iya ada nih hadisnya. Ya kan. Tapi kan nggak bilang pedofil. Iya, kita nggak bilang pedofil. Loh, tapi ini selain saya belajar kristologi, saya kan suka sejarah. Nah, saya tuh kalau nonton Netflix Vikings pun Apa? Vikings. Tonton. Nah, itu kan sejarah Itu Inggris. favorit gua itu. Nah, itu kan sejarah kejadian Inggris sama Kristen ya. Belum jadi Inggris Saxon kan. belum Bangsa jadi Saxon Inggris, ya. ya. Nah, terus? Dan di situ kan sejarah besar kekristenan. Ya. Nah, di situ juga ada kok Nah. pas rajanya masih Inggris tuh nikahin anaknya masih umur puluhan tahun belum ada. Ya yang masih belasan. Masih belasan kan emang nggak ada peraturannya. Ya. Gitu kan, nggak ada peraturannya. Terus salahnya di mana? Kan udah jelas, tapi kan kalau di situ kan tertulis Aisyah kan udah balik. Ya kita pikir aja pakai logika. Adanya minimal umur itu kan 4 tahun berapa? Kan nggak bisa disatuin zaman dulu sama zaman sekarang peraturannya. Yang peraturannya buat siapa? Manusia. Ya. Gitu. Orang sebut pedofil. Pedofil itu kan dianggap sebagai penyakit. Sebutan pedofil sendiri baru ada di abad ke-19. Iya. Oke. Nabi menikahi Aisyah dan orang-orang lain yang menikah dengan istri yang masih muda-muda itu jauh sebelum ada istilah pedofil. Iya. Dan pedofil ini penyakit tuh ya, penyakit yang suka dengan anak kecil, ya. Dan yang diincar sama orang pedofil ini kan ini korban,
Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak perempuan itu kan korban. Ada nggak korban yang happy? Nah, Kalau Aisyah nikah sama Nabi, Aisyahnya happy nggak? Baca di hadis happy semua. Bagaimana pedofil orang iya kan, happy gitu loh. bukan korban. Nah, bukan korban. Lagi pula yang penting gini. Ini kalau membahas tentang tuduhan Nabi Muhammad SAW pedofil naudzubillah, jadi itu sebenarnya bisa menggunakan dua pendekatan. Ya, itu kan adanya di hadis Bukhari. Iya. Anggap saja hadis itu betul. Oke. Kalau kita menganggap hadis itu betul bahwa Nabi menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan berumah tangga pada umur 9 tahun, ini banyak dari sisi-sisi yang bisa kita cek dulu nih. Satu misalnya, orang Arab itu rasnya ras apa? Ras Kaukasoid. Kita ini ras apa? Asia. Kita ras Mongoloid. Ras Kaukasoid itu yang biasanya hampir sama dengan orang bule, sama. Kalau ras Kaukasoid hidup Sebentar, ini soalnya di bawah AC. itu Bentar. lebih cepat dewasa daripada kita. Jadi perempuan ras Kaukasoid umur 9 tahun hidupnya di tempat yang panas, juga dengan makanan atau diet yang mereka biasa makan itu memang kita Sebentar, ini biasa lagi juga baca di di artikel bawah AC ya, bentar itu ya. memang bisa menyebabkan wanitanya lebih cepat dewasa dibandingkan dengan ras Mongoloid seperti kita. Apa namanya, bentuk tubuhnya aja mungkin jauh soalnya lebih besar daripada kita. Kita di sini ngeliat anak 9 tahun mungkin kecil gitu ya. Kita ras Mongoloid, jangan lupa kalau itu ras Kaukasoid. Dari makanan juga, dari temperatur juga. Yang kedua, orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil, dia berarti kan menggunakan standar moral zaman sekarang, Iya. ya kan? Dibawa ke zaman itu, Iya. dengan kita tinggal tanya, tahu nggak siapa musuhnya Nabi Muhammad SAW yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Ada nggak musuhnya Nabi yang protes? Musuhnya Nabi kan banyak di Mekah atau di apa istilahnya di Madinah, kan mereka tahu ya istilahnya musuh Nabi kan tahu kehidupan Nabi. Ketika Nabi menurunkan apa namanya, membacakan atau melafazkan ayat, musuh-musuhnya ini kan langsung ngomong akhirnya kamu bohong. Selalu dia mengucapkan sesuatu yang negatif tentang Nabi. Ketika Nabi menikahi Aisyah, ada nggak omongan itu tentang Nabi? Nggak ada. Artinya apa kalau nggak ada? Ya sah-sah aja. Berarti normal pada saat itu, gitu. Karena kayaknya zaman dulu kan lihat wanita dewasa itu kan bukan dari umur, Betul. ya kan, Dari kondisi fisiknya. dari kondisi fisik gitu. Jadi kalau 9 tahun itu ras Kaukasoid di tempat yang panas, dia lebih cepat dewasa, bahkan bisa puber, sudah bisa balik. Bahkan di Indonesia sekarang umur 9 tahun, 10 tahun juga ada. Ada juga. 7 tahun ada. 7 tahun ada juga. Coba lu pulang nanti tanya menyokap, Mak, Tommy gitu, tanya dulu nenek itu nikah umur berapa gitu. Ya kan? Muda juga. Pasti juga belasan. Belasan. Iya, nah itu kan itu ya itu dari satu pendekatan. Yang kedua kita bisa lihat dari Bible. Di Bible yang diceritakan Ishak Iya. menikahi siapa? Ribka, 3 tahun. 3 tahun. Ini bukunya ada. Oh, coba. Mau foto? Oh. Oh, ini lagi pasti belajar kristologi berarti dia. Karena kemarin baru banget itu saya lihat. Oke, Saya ambil HP bentar ya. boleh tuh. Ribka umur berapa di situ kok? 3 tahun. 3 tahun, no. Belum, nanti ada Bathsheba lagi bang. Nih. Ini kan Genesis 24, 52 sampai 62. Ini sama. Ini namanya kitab Fumas. Fumas ini isinya cuma Torah, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, tapi disertai dengan tafsir. Ini tafsir, ini tafsir, ini tafsir, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Iya. Berarti yang menghina Nabi Muhammad pedofil nggak pernah baca ini. Nggak pernah baca ini. Iya. Ini saya baru tahu banget itu 3 hari kemarin. Oh, enggak? Iya, saya nonton channelnya apa itu. Oh, baik. Eh, Iya, sebentar. Lagi. Udah pernah baca di apa namanya? Ya, dalam Islam kita mengenal bahwa
Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa namanya pernah diselamatkan Allah SWT dari api Raja Nimrod. Pernah dengar? Karena kayaknya yang nggak bisa dibakar. Ya, pernah dengar yang api jadi dingin? Apinya jadi dingin. Pernah dengar? Udah pernah baca di Bible kisah itu yang sama di sini ada nggak? Belum. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Di sini bisa ada tafsir begini. Nomor 2, Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Jadi Abraham pernah diselamatkan dari tungku apinya Raja Nimrod. Orang Ini Jakarta, nggak ikutin. Karena orang Jakarta dari Buddha masuk Islam. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Urnya di situ diterjemahkan menjadi kota. Tapi ini ada tafsir bisa ngomongin Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Kok bisa di Islam? Islam juga Nabi Ibrahim alaihissalam bisa atau Raja Namus. Gimana? Ya Hagar pernah dengar Hagar? Yang itu ya. Yang apa namanya? Pernah dengar Hagar siapa? Yang kurban tiga itu sih. Iya, yang Kurban. iya. 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 Siapa Hagar? Nih, Hagar Oh. daughter of Haran. Jadi Hagar putranya Raja Mesir. Terus apa nih? So it was that Hagar an apa? Egyptian princess. Ratu Mesir. Mesir. Apa ya? Istilahnya anak raja. Jadi kalau orang Kristen kan sering bilang, oh Hagar kan budak. Iya. Pakai headset, suaranya udah segini juga. Abraham. Kalau ini ada tafsirnya sedap. Iya, sedang bahas. Lanjut, tadi kan Ishak menikahi Ribka. Di sini Ribka kan jelas-jelas sebut 3 tahun kan. Iya. Yang kedua, Nabi Daud berzina dengan Binor kan. Iya. Tahu siapa? Siapa ya, lupa? Hah? Istri orang siapa? Namanya? Pernah dengar? Betseba. Oh, Betseba. Betseba kan istrinya Uria. Berapa usianya Betseba ketika zina sama Daud? Berapa? Itu kalau dihitung mundur-mundur dari umur kakeknya Betseba, Betseba itu punya kakek. Dari agama Buddha, dari Buddha belajar Kristen, akhirnya memeluk Islam begitu. Betseba itu cucunya. Umurnya Ahitofel ketika meninggal, menurut tafsir dari Kristen dan Yahudi, itu antara 30 sampai 33 tahun. Sudah meninggal. 33 tahun punya cucu. Jadi punya anak umur berapa? Berapa? Jadi laki-laki Yahudi umur 11 tahun itu udah bisa punya anak. Buset. Nah, 33 mati udah punya cucu gimana? Juga ya. Nah, lu. Nah, sekarang berapa umurnya Betseba ketika berzina dengan Daud? Itu nggak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Iya. Masih muda lah. Masih muda dong. Nah, terus Maria, ibunya Yesus di Perjanjian Baru. Umur berapa ketika hamil? Berapa ya? Tahu nggak? Lupa lagi. Hah? Ini TikToknya Mualaf Channel, adminnya Kodondi, admin media, editor, kameramennya Kodondi, semuanya saya yang pegang. Foto. Tapi nomor Maria. Tuh, hamil. Ini 12. Info bulan. Kalau 12 masih bisa disebut bocil nggak? Belum tentu. Hah? Kalau orang sono kan tadi gue bilang, Iya. orang ras Kaukasoid kan Arab, orang Israel, itu kan satu rumpun. Orang satu rumpun, rasnya ras Kaukasoid. Nanti kita spill kitabnya ya. Kita spill itu dari bukunya orang-orang Yahudi ya. Ya, cuma 30-an gitu. Nah itu, kalau 30 belum punya anak, orang Israel mau dibilang perawan tua. Iya. 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 Iya, saya pernah itu tuh. Iya, ini saya, ini Erik Mualaf Channel. Yang katanya kalau umur 20-an masih nikah mah udah aneh. Iya.
Hebat. Kalau buat cewek mah cepet banget umurnya. Makanya kalau mau menikahi perempuan 90 tahun itu nggak aneh pada zaman itu. Iya. Orang Yahudi juga begitu sama. Tradisinya mirip-mirip kan, mereka orang serumpun. Iya. Nah kalau 3 tahun mau diapain tuh? Apa mau langsung ditidurin? Jadi Nah, jadi orang Kristen rata-rata yang menuduh Nabi pedofil mengkonotasikan kalau orang nikah langsung ditidurin. iya, jadi ya sebenarnya kan enggak gitu. Enggak gitu. Jadi ketika Aisyah umur 6 tahun dinikahkan dengan Nabi, itu artinya sudah dijodohkan, artinya sudah ditunangkan, berumah tangga. Ya, baru umur 9 tahun, 9 tahun berarti Aisyah sudah puber. Sudah datang datang bulan atau haid. Kalau Ribka 3 tahun coba dinikahi, apa langsung ditidurin? Yang enggak, nunggu sampai dia puber baru ditidurin. Itu sama tradisinya. Nah, jadi yang menuduh begitu pikirannya berarti Victor. Bisa 6 tahun langsung ditidurin. Nah, ya jadi banyak pendekatan. Dari pendekatan apa tadi, norma pada zaman itu nggak ada yang protes, nggak ada musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan, ya kan? Dari sisi ilmu pengetahuan, umur 9 tahun untuk ras kaukasoid di tempat yang panas dan dengan makanan diet tertentu itu membuat wanita lebih cepat dewasa, ya kan? Terus kemudian dari sisi babel mereka sendiri ternyata sama juga, gitu. Malah lebih parah kan 3 tahun kan? Terus? Nah lanjut, kan dimana akhirnya saya nemu Islam itu yang benar ya, apa ya, sainsnya sih. Oh sainsnya. Ya. Nah Di Quran ya? Ya di Quran kan. Di hadis juga ada. Ya, ada juga. Nabi kan menyebutkan bahwa sendi manusia ada 360. Iya. Ahli ortopedi mana waktu itu yang nemuin sendi manusia 360? Ya makanya itu dia. Ya, waktu Nabi masih hidup bisa menyebutkan sendi manusia 360. Baru zaman, paling baru berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Gitu kan. Iya, ya Nah kan? begitu kan saya nonton channel Kodondi juga kan. Kejadian sains yang kayak bumi itu bulat, ada api di dalam laut, ya kan, apa namanya, ada di laut itu ada dua warna, Ya, laut coklat ya. biru, ya kan. Ya. Nah itu wah mantap juga nih kalau misalkan Nabi Muhammad ini bukan perusahaan, nggak mungkin dia tahu kan. Nah Dari mana? Gitu. tahu dari mana? Nah luar biasanya lagi ini saya langsung dikasih hidayah sama Gimana? saya debat. Sebenarnya untuk muntah itu kan lumayan tuh udah hidayah juga kan. Nah pas saya debat sama orang lain, dia bilang gini, padahal saya juga sama, saya nggak pernah sebut agama saya apa gitu, nggak pernah. Tapi dia tuh langsung bilang gini, coba lu baca, mas, di Quran tulis gini, tulang sulbi bisa keluarin sperma. Nah, emang zaman dulu nggak ada testis. Saya kalau mau ditujukan ada saya screenshotnya. Ya, wah masa iya sih? Ya, saya baca nih, oh iya benar ada nih. Terus otomatis saya pasti lihat dulu dong apa kedokterannya. Ternyata tahun 2007 apa 2014 tahun 2007 tuh udah ada penelitiannya. Kalau tulang sulbi itu bisa ada molekul tuh seperti sperma, yang dimana di Inggris itu ada penelitian tulang sulbi tikus. Itu diambil sel sperma yang di tulang sulbi terus dimasukin ke sel telurnya tikus jadi tikus. Nah terus saya laku. Nanti video lengkapnya ada di channel Donditan ya. Oh gitu. Iya. Saya dapat hidayah nih. Saya udah bilang, wah ini termasuk hidayah besar nih buat saya. Ya kan? Bulan apa itu? Kapan itu? 3 bulan lalu belum mau. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu belum mau. Ya kan? Wah, makanya saya pelajari. Ada juga tuh yang menentang kan. Nah, terus dia bilang, saya debat sama orang lain lagi nih. Ada yang menentang kalau gimana caranya? Apa hubungannya? Apa namanya tulang sulbi itu bisa keluar sperma? Ya sekarang
saya kasih artikel kedokteran gitu. Bahkan di Halodoc ada kalau tulang punggung itu cacat bisa mempengaruhi kualitas sperma, bisa mempengaruhi produksi sperma. Kalau itu nggak ada hubungannya, mana mungkin? Berarti kan di Al-Quran itu kan benar. Nah itu makanya pas saya tahu itu, wah saya udah nggak bisa nunda lagi. Makanya kan saya langsung hubungi itu kan. Sekolah suci. Oh, okay. Saya mau sadat gitu. Masya Allah. Iya. Merinding jadi. Tapi memang benar pas setiap saya nonton Bang Zuma, saya baca Al-Quran itu saya merinding terus. Oh ya? Masya Allah. Merinding kan. Makanya ya mungkin cerita saya ini cuma sedikit tapi bisa membantu lah, maksudnya bisa membantu orang untuk membuka Ya, orang yang debat sama lu di medsos itu nggak tahu bahwa dia berdebat sama orang Cina Buddha. Iya, gitu. Iya kan? Dipikir pasti muslim gitu ya. Iya, muslim ternyata bukan gitu. Banyak banget apa namanya sampai saya mempelajari Kristen itu apa segala macem. Nah ini tadi yang masalah sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, itu kalau tadi mempelajari tentang tulang sulbi ternyata ada unsur atau sel spermanya di situ dengan percobaan itu macam itu apa istilahnya, Masya Allah, itu memang istilahnya kalau walam kalau yang tahu lah ya, itu dari sisi pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, sebenarnya jawabannya simpel. Itu kan adanya di Quran surat At-Tariq ya. Quran surat 86 ayat ke-5 sampai 8. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 5 ini. Ayat 6-nya, dia ini siapa? Manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul kan? Ayat 6. Ayat 7-nya apa? Yang keluar dari